Pagi adik-adik, kembali lagi dengan sekolah minggu online kita. Nah, hari ini matahari bersinar dengan cerah adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu kalau matahari bersinar itu kita semua bersuka cita. Bukan hanya manusia, tapi juga burung-burung, mereka bisa terbang dengan bebas. Dan juga binatang-binatang yang lain. Pohon-pohon juga senang karena ada sinar matahari. Mereka bisa bertumbuh dengan baik. Nah, mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan matahari bersinar terang. Bisa adik-adik ya? Mari sama-sama kita nyanyikan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan yang esa, memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, Lause mau mengajak adik-adik menyanyikan lagu ini, tapi dengan cara yang berbeda. Kita nyanyinya berbisik. Adik-adik bisa berbisik. Hai adik-adik, dengan suara Lause. Ya, kita nyanyi seperti ini ya. Seperti matahari bersinar terang. Oke, berbisik tapi suaranya tetap kedengaran adik-adik ya. Tapi jangan terlalu keras. Berbisik saja, kecil-kecil saja. Oke, musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan yang esa, memuji nama Tuhan yang esa. Wah, hebat sekali adik-adik bisa menyanyi dengan berbisik adik-adik ya. Kali ini kita mau nyanyi juga lagu ini dengan cara yang berbeda lagi. Dengan cara kita bernyanyi seperti tentara. Adik-adik tahu tentara? Jadi bernyanyi seperti ini ya. Matahari bersinar terang. Bisa? Harus dengan lantang, harus dengan penuh semangat ya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan yang esa, memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, nah mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah kembali memberkati kami. Tuhan sudah memberikan kami cuaca yang indah Tuhan. Kami mau mengikuti sekolah minggu. Biarlah Tuhan saja yang bersama-sama dengan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau memberikan pertanyaan untuk adik-adik. Siapa yang membuat bunga? Adik-adik bisa buat bunga? Bisa kalau dari kertas. Tapi kalau langsung bisa? Gak bisa. Karena siapa yang bisa? Tuhan. Adik-adik bisa membuat awan. Kalau menggambar awan bisa ya, tapi kalau membuat awan bisa? Nggak bisa, karena cuma Tuhan yang bisa. Nah, kita mau nyanyi, siapa buat bunga, saya tidak bisa. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Awan, siapa buat awan, saya tidak bisa.
Siapa buat awan? Hanya Tuhan saja. Kelinci, siapa buat kelinci? Saya tidak bisa. Siapa buat kelinci? Hanya Tuhan saja. Gajah, siapa buat gajah? Saya tidak bisa. Siapa buat gajah? Hanya Tuhan saja. Pohon, siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Ikan, siapa buat ikan? Saya tidak bisa. Siapa buat ikan? Hanya Tuhan saja. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo hari ini firman Tuhan yang bercerita tentang apa? Kita mau bernyanyi. Tuhan menciptakan alam semesta. Karena tadi, lagu yang tadi, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, adik-adik ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengatakan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Oke? Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bulan, bintang, matahari, semua binatang dan manusia. Sekali lagi ya. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bulan, bintang, matahari, semua binatang dan manusia. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang bisa berjumpa kembali dengan kalian ya. Walaupun masih secara online, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan adakan kembali secara onsite. Nah, Lause hari ini akan bercerita tentang firman Tuhan. Dan Lause mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Lause yang menyampaikan, biar dia boleh menyampaikan dengan baik. Dan Tuhan tolong kami semua, biar kami juga boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, Lause mau ngajak kalian main tebak-tebakan ya. Oke, nih Lause punya beberapa gambar yang berisi tentang mata ya, mata dari hewan atau binatang. Nah, Lause ingin kalian menebak kira-kira oh ini matanya siapa ya, gitu ya. Oke, yang pertama nih Lause tampilin. Nah, ini kalian lihat ini. Kira-kira ini mata apa ya? Coba. Coba kalian tebak dulu ya, kira-kira mata siapa ya ini ya? Oke, sudah tebak? Kira-kira mata siapa? Nih, oh ternyata ini matanya elang ya adik-adik ya. Matanya elang gitu ya. Mata elang itu bisa melihat dari jauh gitu. Matanya tajam sekali gitu. Nah yang kedua adik-adik. Nah ini kira-kira matanya siapa ya? Kok ada bulu matanya ya? Gitu. Coba adik-adik lihat dulu, lihat dengan teliti. Kira-kira ini matanya siapa? Yo, siapa kira-kira? Oke, lihat ya. Ini matanya
Oh, ternyata ini matanya jerapah adik-adik ya. Iya, makanya ada bulu matanya tadi ya. Ini ternyata matanya jerapah. Oke, ada yang benar tadi jawabnya? Iya ya, mungkin ada yang benar ya. Oke, yang berikut. Nah, oh ini matanya siapa nih ya? Kok agak sipit-sipit gitu ya? Iya, matanya unik nih. Matanya agak sipit. Terus sekelilingnya putih. Mata siapa gerangan? Ayo tebak dulu. Langsung kasih waktu. Oke. Iya, sudah. Nah, sekarang langsung tunjukin. Ini matanya siapa? Oh, ini ternyata matanya burung hantu ya adik-adik ya. Pantesan ya matanya itu agak sipit gitu, karena dia bisa melihat dalam kegelapan, matanya bisa lihat seperti itu ya. Oke, yang berikut. Nah, langsung banyak nih, punya banyak foto ya. Nanti adik-adik lihat ya, kira-kira berapa yang benar, adik-adik tebak ya. Nah, ini yang berikutnya. Mata siapa gerangan ini? Ya. Oh, kok hitam ya semuanya sebelahnya ya. Di samping-samping matanya kok warnanya hitam, ada bulunya. Ayo, tebak. Mata siapa gerangan? Langsung buka ya. 1, 2, 3. Oh, ini ternyata matanya siapa? Matanya si Dogi nih, matanya anjing ya. Pantes matanya itu lembut ya, karena anjing itu kan jinak ya adik-adik ya. Oke, nah yang berikut lagi. Tadi ada yang benar nggak tebak itu matanya anjing? Ya, ya. Oke, yang berikut. Oh, wah ini matanya unik nih, biru adik-adik matanya. Kira-kira mata siapa nih ya? Matanya tajam dan terus warnanya biru. Siapa ya kira-kira, mata binatang apa nih ya? Ayo tebak, langsung kasih waktu dulu. Sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, siapa yang bisa tebak? Ini ternyata matanya kucing adik-adik. Ya, matanya bagus ya ternyata ya. Mata kucing. Lalu juga baru tahu ternyata mata kucing itu yang unik seperti ini ada ya, warnanya biru adik-adik ya. Nah, oke. Tadi ada yang bisa tebak nggak? Oke ya. Ya, yang berikut. Nah, wah ini matanya besar sekali ini ya. Matanya siapa ya kira-kira ini ya? Coba adik-adik tebak. Nah, oh ini kira-kira mata siapa ya? Oke. Langsung kasih waktu 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ayo tebak siapa yang punya mata ini? Oh, ternyata matanya buaya adik-adik. Pantes matanya besar sekali. Terus agak serem ya lihat mata buaya ya. Iya, ternyata ini matanya buaya adik-adik. Oke, nah yang berikut. Nah, ini matanya juga besar nih, hitam semuanya matanya ya. Nah, terus samping-samping matanya warnanya hijau. Kira-kira matanya siapa ya ini ya? Coba, ayo, matanya siapa? Kasih hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan tebak. Siapa? Matanya. Wah, ini ternyata matanya ular ya. Matanya ular, makanya semua matanya itu hitam. Hitam persis semuanya, hitam penuh ya. Oke, ada yang benar nggak tebak? Iya, oke ya. Yang berikut. Nah, ini loh, matanya juga besar nih. Matanya kayaknya nggak asing ya, tapi Lause lupa inget ya. Mata siapa nih gerangan? Iya ya, matanya besar sekali ya. Terus unik, warnanya juga unik. Oke, adik-adik bisa tebak nggak kira-kira matanya siapa nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata matanya iguana adik-adik. Ya,
matanya iguana gitu ya. Makanya matanya agak merah gitu ya. Nah, ternyata ini matanya yang spesial juga. Oke, yang berikut. Nah, ini matanya siapa ya? Kira-kira ya. Matanya siapa ini ya? Matanya juga agak besar ya. Terus agak warnanya juga unik. Oke, tebak. Adik-adik sekarang tebak ya. Oke, langsung kasih waktu 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo tebak. Oh, ternyata itu matanya gajah ya adik-adik ya. Iya, matanya besar gitu ya. Adik-adik ingat kan lagu? Matanya besar gitu ya gajah ya. Telinganya juga lebar. Oke, ada yang benar? Iya, oke. Sekarang yang berikut. Nah, ini juga matanya unik nih. Oh, mata siapa gerangan ini? Di sekeliling matanya ada kayak kulitnya berkerut-kerut gitu ya. Oh, di atas ada warna merah juga. Kira-kira mata siapa ya adik-adik? Ya, ayo tebak, ayo. Nggak apa-apa kalau salah ya. Oke, ya. Oke, sudah tebak? Kira-kira? Nah, oke, langsung buka ya. Wah, ini ternyata matanya burung kakak tua Makau ya namanya gitu ya. Jadi matanya itu spesial juga mata burung ini ya. Wah, iya. Terus burung ini juga warna-warninya bagus sekali, bulunya warnanya bagus sekali ya. Oke, yang berikut lagi. Nah, loh, ini biru nih. Sekeliling matanya biru. Mata siapa gerangan? Ini kalau lihat-lihat seperti ini, jangan-jangan matanya burung juga nih ya. Oke, sekarang tebak, adik-adik tebak. Mata siapa gerangan? 1, 2, 3, 4, 5. Langsung buka sekarang ya. Oh, ini ternyata mata burung tukan namanya. Tukan ya. Wah, paruhnya panjang sekali dan besar ya. Matanya unik juga karena sekeliling matanya warnanya biru ya. Wah, tadi watak kucing matanya yang biru, tapi ini matanya hitam tapi sekeliling matanya warnanya biru. Nah, berikut lagi. Wah, ini gampang nih harusnya. Kalau lihat ini, adik-adik tahu nggak mata binatang apa nih? Iya, matanya lihat. Oh, wah, ini kayaknya langsung pernah lihat deh di film-film ya. Ayo, tebak. Matanya siapa? Ayo. Oke ya. Langsung hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buka ya. Wah, ini ternyata matanya kepiting. Makanya tadi langsung kayaknya pernah lihat deh di film-film ya. Matanya kepiting, langsung jadi inget ya filmnya SpongeBob ya gitu ya. Iya, mata kepiting ini ternyata. Oke, yang berikut. Nah, wow, matanya serem ini, hitam dan tajam sekali matanya, garisnya gitu ya. Nah, ini kira-kira mata siapa ya adik-adik ya? Langsung lupa-lupa ya. Ini matanya siapa ya? Yuk kita tebak ya. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung buka ya. Oh, ini ternyata matanya lebah adik-adik. Iya ya, matanya agak serem ya ternyata ya. Iya, tapi dia wah unik sekali matanya ya. Oke, nah yang terakhir ini adik-adik. Ini kira-kira mata siapa ya? Coba lihat. Mata siapa ini ya? Oke. Udah tebak? Udah tahu kira-kira matanya siapa? Ayo. Sudah buat tebakan? Oke. Langsung hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung buka ya. Oh, ternyata bukan mata ya. Ternyata ini adalah gambar dari sayap kupu-kupu.
Tapi kupu-kupu ini unik, sayapnya bentuknya seperti mata ya. Wah, Lao Tzu juga salah nih sempet ya. Ternyata bukan mata binatang, tapi sayapnya kupu-kupu yang bentuknya seperti mata, adik-adik. Wah, keren ya. Semua binatang-binatang tersebut matanya unik, matanya spesial ya. Nah, tahu nggak teman-teman? Teman-teman tahu, adik-adik juga tahu nggak ya? Tuhan itu ciptakan binatang itu spesial. Setiap binatang Tuhan ciptakan unik, matanya nggak ada yang sama gitu ya. Nah, selain itu teman-teman, mata itu melambangkan binatangnya itu sendiri ya. Tuhan ciptakan binatang-binatang itu unik dan tidak ada satupun binatang yang sama dengan binatang yang lain. Setiap binatang yang diciptakan oleh Tuhan itu unik dan spesial. Selain itu teman-teman ya, Tuhan ciptakan binatang itu berdasarkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, adik-adik ya. Dari yang tidak ada kemudian Tuhan ciptain jadi ada. Maksudnya bagaimana? Nih, langsung kasih tahu ya, langsung jelasin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka makan ayam goreng KFC atau ayam goreng McD ya? Ada yang suka? Iya, suka dong. Iya. Nah, anak-anak Lao Tzu juga suka makan ayam goreng KFC gitu ya. Lao Tzu sama istri Lao Tzu juga suka makan ayam goreng KFC. Nah, tapi kadang-kadang Lao Tzu nggak beli ayam gorengnya. Istri Lao Tzu yang bikin, istri Lao Tzu yang masak ya. Waktu dia masak, apa yang dia lakukan? Nah, yang pertama, istri Lao Tzu siapin dulu dong bahan-bahannya ya. Istri Lao Tzu beli dulu ayamnya gitu ya. Kemudian istri Lao Tzu beli bumbu-bumbunya, beli tepung. Lalu setelah dibersihkan ayamnya itu kemudian istri Lao Tzu potong. Kemudian bumbunya itu dicampur di tepungnya. Kemudian ayam tersebut diberi tepung. Kemudian baru digoreng gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi istri Lao Tzu siapin ayam goreng itu berdasarkan urutan tertentu juga. Mungkin nggak kalau misalnya istri Lao Tzu goreng dulu ayamnya baru dikasih bumbu? Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa ya. Kalau mau buat ayam goreng, untuk ayam goreng KFC kayak gini ya harus berdasarkan urutan. Dibersihin dulu, disiapin bumbunya, disiapin tepungnya, diaduk gitu ya, dikasih tepungnya, baru digoreng, baru menghasilkan ayam goreng yang nikmat, yang bisa kita makan. Nah, adik-adik, begitu juga Tuhan menciptakan dunia beserta isinya itu berdasarkan urutannya juga. Oh iya, Tuhan nggak ciptain sembarangan. Iya ya, Tuhan ciptakan semuanya itu secara berurutan. Nah, maksudnya apa? Nih, langsung kasih tahu ya. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi dulu. Kemudian hari pertama Tuhan menciptakan terang, ya. Hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala. Yang ketiga, hari ketiga Tuhan ciptakan daratan dan laut, ya. Kemudian hari keempat Tuhan ciptakan benda-benda di langit, benda-benda penerang, ya, matahari, bulan dan bintang. Hari kelima Tuhan ciptakan ikan dan burung, ya. Terus hari keenam baru Tuhan ciptakan binatang-binatang yang di darat. Lalu yang terakhir Tuhan ciptakan manusia. Nah, adik-adik tahu nggak mengapa Tuhan ciptakan berdasarkan urutan tersebut? Tuhan ciptakan dulu terang, ya. Tuhan ciptakan cakrawala. Tuhan pisahkan antara air di langit dan air di bawah.
Terus Tuhan ciptakan daratan dan lautan. Tuhan pisahkan air itu biar di laut semua. Lalu yang kering itu jadi daratan. Nah, kenapa Tuhan ciptakan berdasarkan urutan tersebut? Iya, supaya apa? Ketika Tuhan ciptakan ikan dan burung, oh sudah ada airnya, ya kan? Lalu Tuhan ciptakan binatang-binatang di darat. Nah, kalau nggak ada daratan, gimana mau Tuhan ciptakan binatang di darat? Kalau misalnya semuanya belum ada, bagaimana Tuhan ciptakan manusia, gitu ya? Nah, jadi adik-adik lihat, Tuhan ciptakan dunia ini beserta segala isinya tidak sembarangan. Tuhan sudah siapkan semuanya. Tuhan siapkan satu persatu berdasarkan urutan. Terus satu lagi adik-adik, apa yang Tuhan buat ini berbeda dengan apa yang istri Lause tadi buat. Kalau istri Lause tadi buat, ya, istri Lause buat ayam goreng. Istri Lause harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Ayamnya, bumbunya, tepungnya tadi seperti yang Lause katakan ya. Tapi ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, dunia beserta isinya, Tuhan nggak pakai bahan, ya. Tuhan ciptakan dari yang benar-benar tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Itu bedanya. Loh kok bisa Lause? Oh iya bisa dong. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa Tuhan itu ketika menciptakan dunia dan isinya, Tuhan itu menciptakannya tidak sembarangan. Tuhan ciptakan setiap makhluk hidup itu spesial dan unik. Tidak ada sesuatu yang makhluk yang sama persis dengan makhluk yang lainnya. Bahkan kalau misalnya manusia juga punya anaknya kembar, tidak ada yang sama persis, ya. Walaupun anaknya kembar, sidik jarinya pun berbeda. Jadi Tuhan ciptakan kita itu begitu spesial dan unik. Nah, adik-adik, ketika semua hal itu sudah tercipta, Tuhan berfirman. Tuhan melihat semuanya itu dan Dia melihat bahwa semua ciptaannya itu baik adanya. Nah, langsung mau mengajak kalian menonton sebuah video ya tentang betapa menakjubkannya dunia yang Tuhan ciptakan ini. Ya, kita lihat ya videonya. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colours of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They're really saying, "I love you." I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Quite simply wonderful. Nah, adik-adik sudah lihat kan videonya ini? Betapa Tuhan menciptakan sebuah dunia yang begitu menakjubkan. What a wonderful world, ya. Jadi
Tuhan ciptakan itu tidak sembarangan, Tuhan ciptakan itu unik, dan Tuhan melihat semuanya itu baik adanya. Nah, adik-adik, ketika adik-adik melihat bahwa Tuhan ciptakan nggak sembarangan, Tuhan ciptakan kita spesial dan unik, Tuhan juga ciptakan itu baik adanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, langsung berpikir ya, apa dong yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwa Tuhan menciptakan begitu rupanya? Ya, lalu berpikir yang harus kita lakukan itu kita harus berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu mengasihi kita semua. Tuhan ciptakan kita spesial. Bahkan teman-teman, adik-adik sekalian, ya, Tuhan ciptakan karena Dia mengasihi kita. Ya, Tuhan minggu-minggu depan akan lause yang lain akan menceritakan hal yang lain, bahwa manusia itu akan jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan manusia itu binasa dalam dosa. Tuhan sudah persiapkan segala sesuatu untuk menebus kita semua. Ya, mari ketika kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan menciptakan kita begitu unik, spesial, dan menciptakan kita baik adanya. Mari kita sama-sama mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berterima kasih? Oh, begini, kita harus jadi anak Tuhan yang baik. Yang kedua, kita mengucapkan terima kasih dengan cara apa? Menjaga bumi yang Tuhan percayakan kepada kita ini, ya. Menjaga bumi itu, memelihara hewan-hewan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau adik-adik punya binatang peliharaan di rumah, pelihara baik-baik. Ikan di rumah kita harus kasih makan secara rutin, ya. Ada anjing-anjing di rumah yang kita pelihara, kucing yang kita pelihara, kita harus kasih makan, kita pelihara dengan baik. Itu caranya kita berterima kasih kepada Tuhan. Oke? Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, Engkau menciptakan kami begitu spesial, begitu unik. Engkau menciptakan kami tidak sembarangan, tapi Engkau menciptakan kami baik apa adanya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk dunia yang sudah Tuhan ciptakan. Terima kasih juga karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali adik-adik semua. Ya. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa memberikannya di rekening yang di atas ini. Oke? Adik-adik, yuk kita sama-sama menghafalkan ayat minggu ini yang terambil dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita baca sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Atas karyamu, hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku.